Baik, jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amma ba'd. Jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ghadfan rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sama-sama mengkaji bab sifat salatnya atau tata cara salat. Nah, untuk kali ini kita bahas dua dari tata cara salat, yaitu niat dan takbiratul ihram. Sebagai pengantar, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi urusan sholat ini penting bagi kita, para jamaah rahimakumullah. Ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, Ja'a rajulun ilal masjid. Ada seorang laki-laki datang masuk masjid. Fasalla fih. Laki-laki ini sholat di masjid tersebut. Nah, selesai sholat, ro'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallama alaihi. Laki-laki ini mengucapkan salam ke Rasulullah. Assalamualaikum. Faradda alaihi salatu wassalam. Lalu Rasul menjawab, waalaikumsalam. Ketika laki-laki ini mau berkata sesuatu, ditahan sama Rasul, Pak. Rasul mengatakan ke laki-laki tersebut, ya fulan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Bapak fulan, bapak sholat lagi. Tadi bapak sholatnya belum sah. Tadi bapak sholatnya belum sah. Maka sholatlah kedua kali. Orang ini, Pak, kesalahan orang ini, Bu, nggak nanya di Rasul, salahnya di mana. Dia kedua kalinya sholat dengan lebih khusyuk tentunya dan lebih baik. Tapi selesai kedua datang ke Rasul, jawaban Rasul masih sama. Ya fulan, wahai fulan, irji, ulangilah, kembalilah. Fasolli, sholatlah, fa innaka lam tusolli. Kamu belum sholat, tadi sholatnya enggak sah. Sampai 3 kali. Nah, baru 3 kali laki-laki ini ngomong ke Rasulullah. Ya Rasulullah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, demi zat, demi Allah, yang Nabi Muhammad ada dalam genggamannya, ada dalam kekuasaannya, dia bersumpah demi Allah, kalau bahasa kita, saya bisanya cuman ini. Nah, kalimat ini yang dimau Rasul, Pak. Jadi bertanya, sebab banyak orang sholat berulang-ulang salah nggak sadar. Nah, para jamaah rahimakumullah, lalu kemudian orang ini bilang, fa'allimni ya Rasulullah, ya Rasul, ajarkan saya sholat. Maka diajarkan sama Rasulullah dari mulai awal, yaitu takbiratul ihram, sampai terakhir salam.
Nah, para jamaah rahimakumullah, sholat ini dari satu perbuatan atau satu perkataan sampai berikutnya, sampai terakhir, ulama sering berbeda pendapat tentang beberapa hal karena memang mereka punya dalil masing-masing. Maka kemudian kita coba kaji sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang dipahami oleh para ulama, sehingga kemudian kita mengenal bagaimana pendapat ulama A, bagaimana pendapat ulama B, walaupun kadang hadisnya sama, Pak. Nah, di pertemuan kali ini Bapak Ibu sekalian kita bahas dua. Satu, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Nah, kita bahas niat terlebih dahulu. Niat dalam sholat. Maka kemudian sebelum membahas niat, ya kita harus tahu niat itu apa. Jangan sampai kemudian kita sering mendengar istilah niat dan kita sering mengucapkan kata niat, tapi ternyata salah paham tentang niat. Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau bicara definisi, niat ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Maka harus dikembalikan ke dalam kamus bahasa Arab. Ada beberapa referensi tentang kamus bahasa Arab, diantaranya adalah kitab Mu'jam Maqayisil Lughah. Kitab Mu'jam Maqayisil Lughah, di situ dijelaskan niat itu punya dua makna, Pak. Jadi satu maknanya adalah al-qasdu, tujuan pekerjaan atau motif pekerjaan. Yang kedua punya makna al-azmu, tekad yang kuat. Jadi kalau tekadnya belum kuat, belum niat. Atau pakai definisi motif pekerjaan, yang namanya niat itu kalau amalnya belum dikerjakan, belum niat. Sampai sini bisa difahami? Bapak Ibu sekalian, saya kasih contoh. Nanti malam antum ingin qiyamul lail. Niat bukan? Niat bukan, Bu? Kalau dari sisi bahasa Arab, itu tekad yang kuat atau baru sekedar keinginan? Itu tekad yang kuat atau sekedar keinginan? Nah, kapan mencapai derajat tekad yang kuat? Kalau sudah usahanya maksimal, tinggal melaksanakan. Maka kalau niat maknanya tekad yang kuat, niat qiyamul lail itu menjelang Allahu Akbar. Bisa difahami? Apa bingung? Atau kalau maknanya tujuan pekerjaan, kita sudah qiyamul lail Allahu Akbar. Ini niatnya apa? Tapi kalau masih jauh, itu baru keinginan, belum niat. Maka fahami dulu niat, biar kita bahas niat, tapi paham niat. Jangan sampai kemudian kita membahas niat, tapi kita belum paham niat. Jadi dianggap jam segini kita punya keinginan nanti malam qiyamul lail, kita sudah niat. Padahal secara bahasa pun belum bisa dikategorikan niat.
Nah, setelah jadi dari sisi bahasa para jamaah rahimakumullah, terus kemudian niat ini ada di hadis Rasul. Di antaranya adalah innamal a'malu binniyat. Karena ada di hadis Rasul, maka niat menjadi istilah Islam. Ketika niat menjadi istilah syariah Islam, maka didefinisikanlah niat secara syariah Islam. Nah, ketika didefinisikan secara syariah Islam, ada dua definisi niat Bapak Ibu sekalian. Satu, definisinya adalah qasdus syai' muqtaronan bi fi'lih. Ini ada salah satunya di kitab Hasyiatul Jamal ya. Dikatakan bahwa niat itu sederhananya motif pekerjaan yang bersamaan dengan pekerjaannya. Dari definisi pertama ini harus dipahami tidak ada niat kalau tidak ada pekerjaannya. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau belum Allahu Akbar, baru semuanya masih dianggap rencana, belum dianggap niat. Sebab apa? Sholatnya belum ada. Motif pekerjaan itu punya motif kalau ada pekerjaannya. Bagaimana sebuah pekerjaan punya motif kalau tidak ada pekerjaannya? Maka dari sini niat dari definisi ini kalau dalam sholat niat itu bareng dengan Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar kita kabarkan ke Allah, ya Allah, saya niat sholat sunnah fajar. Baik, cukup. Nah, satu lagi, Allahu Akbar, saya niat sholat subuh. Betul nggak? Dalam hati ketika Allahu Akbar. Ini motifnya sama apa beda? Motifnya sama apa beda? Yang satu, ketika Allahu Akbar, motifnya pengen sholat subuh. Yang satu, Allahu Akbar, motifnya pengen sholat sunnah fajar. Sama apa tidak? Sama apa tidak Pak? Sholatnya sama enggak? Sama-sama 2 rakaat. Sama-sama baca Fatihah. Sama-sama ruku, sama-sama i'tidal, sama-sama tahiyatnya sekali, sama-sama salam. Coba, apa yang bedain sholat subuh dengan sholat sunnah fajar? Yang bedain apa Pak? Takbiratul ihramnya beda apa? Kalau sholat subuh, Allahu Akbar. Kalau sholat sunnah fajar, Allahu Akbar. Kalau sholat subuh, Allahu Akbar. Begitu. Sama apa beda? Yang bedain apa? Sejak kapan Bu sholat sunnah fajar dilakukan sebelum sholat subuh Bu? Nah, fajar itu muncul itu ketika azan subuh. Disebut sholat sunnah fajar karena fajarnya sudah muncul. Kalau sebelum subuh namanya sholat witir. Atau orang bilang qobliyah subuh. Apa bedanya qobliyah subuh dengan sholat subuh Pak? Apa Bu? Yang dilakukan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Apa bedanya qobliyah subuh dengan sholat subuh? Nah,
maka yang bedain cuman niat. Takbirnya sama, iftitahnya sama, Fatihahnya sama, terus baca suratnya juga mungkin bisa sama, rukuknya sama, sampai salam sama. Yang bedain ketika Allahu Akbar, satu niat sholat subuh, satu niat sholat qobliyah subuh. Betul nggak? Nah, yang bedain nih niat. Pahalanya beda nggak? Sholat subuh dengan sholat sunnah fajar pahalanya sama apa beda? Beda. Ini wajib, ini sunnah. Punya pahala masing-masing. Maka catatan amal itu tergantung niat. Itu yang dicatat malaikat. Tinggal ditanya kapan niatnya. Kalau versi Al-Qasdu pas Allahu Akbar. Sebab Al-Qasdu itu motif pekerjaan. Jadi tidak mungkin ada motif kalau belum ada pekerjaannya. Ini kerjaan motifnya apa? Berarti sudah ada. Nah, para jamaah rahimakumullah, saya kasih pendekatan lain biar bisa difahami. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita bahwa inna awwala ma yuqdo yaumal qiyamah salasah. Besok yang diputus Allah itu 3 orang, 3 kelompok. 1 ahli Quran, 2 ahli sodakoh, 3 mujahid yang perang lawan orang kafir sampai mati syahid. Di hari kiamat ditanya sama Allah, saya kasih kamu Quran, apa yang kamu lakukan? Dijawab sama ahli Quran tersebut, qara'tul Quran lailan wa naharo. Saya baca Quran siang malam. Tapi Allah katakan, kazabta, kamu dusta. Kenapa Allah bilang dusta? Nah, qara'tal Quran liyuqal annaka qari. Kamu baca Quran biar orang-orang panggil kamu ahli Quran. Berarti ini apa nih namanya? Motif. Niat baca Qurannya pengen pujian orang. Itu niat. Jadi yang namanya niat itu ada dulu pekerjaannya, baru ditentukan ini motifnya apa. Itu namanya al-qasdu. Kalau belum ada kerjaannya, baca Quran aja belum, terus ditanyain ini motif baca Quran apa, ya dibilang saya belum baca Quran. Jangan tanyain niat. Nah, ada lagi secara bahasa para jamaah, niat itu al-azmu. Al-azmu itu adalah tekad yang kuat. Nah, kalau tekad yang kuat itu namanya tekad, kerjaannya belum terlaksana, baru punya tekad, belum dikerjakan. Tapi usaha untuk melaksanakan pekerjaannya ada. Nah, dari 2 makna ini ya, nanti ditarik kesimpulan karena ibadah itu dicatat sesuai dengan niatnya, yang tidak niat ibadahnya nggak dicatat. Maka setan masuk Pak lewat jalur ngelamun. Sehingga menjelang Allahu Akbar kepikiran yang lain. Atau Allahu Akbar juga nggak mikirin ini sholat apa. Sehingga catatannya ini sholat tahiyatul masjid, apa sholat sunnah wudhu, apa sholat qobliyah rawatib. Sebab pahalanya beda-beda.
Karena tidak dimunculkan, nanti tidak dicatat sama sekali. Maka dari sini ulama bilang niat wajib. Lalu ada orang yang agak ngeyel dikit, kan saya sudah niat dari rumah. Ya tinggal ditanya, ini niat bahasa Indonesia apa niat bahasa Arab? Kalau niat bahasa Indonesia, banyak orang bilang dari rumah ke masjid, saya sudah niat. Tapi kalau secara bahasa Arab, itu bukan niat. Sebab belum muncul tekad yang kuat dan belum muncul motif pekerjaan. Nah, kalau kemudian definisi syariah itu kan butuh dalil para jamaah. Yang atas ini surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin al-ayah. Ayat kelimanya Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nah, para jamaah rahimakumullah, saya jelaskan sedikit di gramatika Arab, ilmu nahwu, ada istilah namanya hal. Sebab kalau mau pahamin bahasa Arab ya harus paham gramatikanya. Ada istilah namanya hal, Pak. Hal ini isim yang dibaca nasab, yang menjelaskan kondisi pelaku. Saya kasih contoh. Ja'a Muhammadun rokiban. Muhammad datang ke masjid dapat dalam kondisi naik kendaraan. Maka kata rokiban, naik kendaraan, itu hal menjelaskan kondisi proses datang. Nah, ayat ini kalimat mukhlisina itu i'robnya hal, menjelaskan kondisi. Kondisi apa? Kondisi orang beribadah. Maka ayat ini memberikan pemahaman kalian manusia atau mereka manusia yang diciptakan oleh Allah itu tidak diperintahkan kecuali dua hal. Satu, ibadah. Yang kedua, ibadahnya niatnya ikhlas. Sampai sini paham? Berarti niat itu adalah kondisi ibadah. Enggak mungkin muncul niat ikhlas kalau belum beribadah. Nah, kata ikhlas itu menunjukkan niat. Maka dari sini ulama mengatakan tidak ada kata niat kecuali maknanya kecuali pekerjaannya ada. Nah, kalau pakai dalil ayat ini para jamaah rahimakumullah, maka yang dari rumah itu belum niat. Saya kasih analogi lain. Saya mau sodakoh mobil Fortuner ke Masjid Al-Ghadfan. Ini contoh saja. Terus ada yang nanya lagi, Ustadz, lalu kalau disodakohkan, Ustadz mobilnya pakai apa? Ya gampang, ngayal lagi. Paham Pak? Gampang menghayal lagi. Berarti apa tuh? Nggak punya mobil sayanya. Kalau orang ngomong saya sodako, terus mobil Fortuner, saya ikhlas, tapi sodakohnya nggak dilaksanakan, kira-kira orang ini ikhlas nggak? Kalau ini dicatat Pak, surga penuh dengan penghayal. Ya udah, hidupnya ngayal aja. Saya mau sodakoh 1 miliar, nggak usah sodakoh. Saya mau sholat malam, saya mau puasa Daud, puasa enggak?
Enggak, ngayal doang. Maka harus difahamkan, ini bukan niat. Ini bukan niat. Sebab apa? Enggak ada pekerjaannya. Nah, kapan niat itu? Kalau ada pekerjaannya, dilihat niatnya bagus atau buruk. Sebab ada amalnya soleh, niatnya salah, jadi salah. Seperti tadi yang cerita Rasulullah ahli Quran. Ada amal salah, niatnya soleh, juga salah. Kapan kemudian harus jadi soleh? Kalau amalnya soleh, niatnya soleh. Nah, di sholat butuh niat. Sebab amal kita akan dicatat sama Allah. Ini jenis sholat apa? Terus kita ngomong, ya kan Allah maha tahu. Ya kitanya nggak ngabarin. Hati nggak ngomong, ngelamun, ini sholat apa? Terus kemudian mulut juga nggak ngomong, yang dicatat apa ini? Makanya kemudian ketika Allahu Akbar, setan masuk, kita nggak ngeh, yang penting Allahu Akbar saja sampai salam. Ditanya, Pak, sholat apa? Dijawab, nggak tahu ya sholat apa. Kira-kira catatannya sholat apa ini? Ya tidak dicatat. Dari sini Rasul wanti-wanti di hadis Sahih Bukhari Muslim, innamal a'malu bin niat. Amal itu dicatat kalau ada niatnya. Maka sholat yang tidak ada niatnya, sholatnya batal. Nah, di sini banyak orang nyepelein dengan kata-kata saya sudah niat di rumah. Ya nggak apa-apa kalau niat yang diucapkan Rasulullah innamal a'malu binniyat, niat bahasa Indonesia. Tapi innamal a'malu binniyat itu bahasa Arab. Maka harus dipahami pakai jalur bahasa Arab. Lewat jalur bahasa Arab, niat itu cuman punya dua makna. Satu, motif pekerjaan. Yang kedua, tekad yang kuat. Maka kemudian, Bapak Ibu sekalian, kapan itu niat muncul? Kalau kita contohkan, karena yang kita bahas adalah sholat, tekad yang kuat itu, Allah firmankan, bahwa sebelum tawakal di surah Ali Imran surah ketiga ayat 159 Allah berfirman faiza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kamu sudah punya tekad yang kuat, ya tinggal tawakal. Berarti apa makna tawakal ini? Usaha melaksanakan pekerjaan, hasilnya diserahin ke Allah. Berarti kapan tekad kuat itu? Sebelum pekerjaan pas. Maka mau tinggal pilih ulama mana? Mau pakai ulama yang pertama, yang memaknai niat motif pekerjaan, ketika Allahu Akbar, kabarin ke Allah pas Allahu Akbar ini di dalam hati. Sebab yang namanya motif itu adanya di hati, bukan di sini. Ya Allah, ini sholat zuhur, dicatat sama malaikat, sholat zuhur. Ya Allah, ini sholat sunnah rawatib zuhur, dicatat, ini sholat sunnah rawatib. Tapi pas imamnya Allahu Akbar, kita maju Allahu Akbar, nggak ngabarin, ya batal. Boleh nggak ngabarinnya di surah Al-Fatihah? Pas Al-Fatihah, ya Allah belum niat. Maka diniati, ya Allah ini sholat zuhur.
Berarti sholat duhurnya tanpa takbiratul ihram. Sebab pas takbiratul ihram belum niat, belum dicatat. Kalau sholat duhur tanpa takbiratul ihram sah apa enggak sah? Bisa dipahami? Kalau ada orang sholat duhur Pak, enggak Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim di ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin, enggak Allahu Akbar, enggak ada apa, kira-kira batal apa sah? Kira-kira batal. Sebab sholat itu mulainya lewat Allahu Akbar. Maka ketika di Allahu Akbar enggak ada niatan sholat, enggak dari awal, sholatnya batal. Atau pakai ulama lain yang maknanya tekad yang kuat. Jadi sebelum Allahu Akbar ini kan sudah tekadnya kuat mau sholat nih, tinggal Allahu Akbar. Ngomong ke Allah lewat hati, ya Allah saya mau sholat duhur, Allahu Akbar, itu juga niat. Tapi kalau niatnya dari rumah sampai situ kegoda setan, ngelamun, maka pastikan harus diulang sholatnya. Nah, cuman karena kadang ketidakmengertian, jawabnya enak Bu. Masa Allah nggak maha tahu? Pastilah capek kita ini dikasih pahala. Ya gampang balikinnya. Ada orang 70 tahun sholatnya kentut terus. Terus dinasehati, Pak, kalau sholat terus kemudian Bapak buang angin, itu sholatnya nggak sah. Jangankan dicatat, jangankan diterima, sah aja enggak. Dijawab, kan saya sudah capek, masa Allah enggak maha tahu? Gimana? Makanya bulan kemarin kegagalan manusia menggapai surga karena tidak pernah mau tahu syariat Allah. Modalnya cuman pengen semangat beribadah. Baik, cukup bisa difahami. Nah, kita lanjut. Jadi niat itu secara definisi ada yang bersamaan dengan pekerjaan, dalilnya surah Al-Bayyinah. Sebab kata ikhlas itu menjelaskan kondisi ibadah. Niat itu maknanya tekad yang kuat dilaksanakan persis sebelum pekerjaan, dalilnya surah Ali Imran. Sebab Allah mengatakan tawakal itu sebelumnya harus ada tekad yang kuat. Sedangkan niat secara bahasa maknanya tekad yang kuat. Baik, selanjutnya kita bahas hukum niat. Para jamaah rahimakumullah, niat ini mulut apa hati? Niat ini, motif ini, tekad ini adanya di mulut apa di hati? Maka karena hati, jangan pernah tanya bagaimana contoh Rasulnya. Sebab yang ada contohnya itu perbuatan badan, bukan pekerjaan hati. Bisa dipahami? Maka yang dibutuhkan bukan nanya dalil contoh Rasul, tapi dalil bagaimana niat ini menjadi sebuah kewajiban. Sebab niat ini bukan pekerjaan badan. Kalau angkat tangan, kalau baca Allahu Akbar ada contohnya. Tapi pekerjaan hati contohnya gimana? Maka kemudian setiap amal ibadah yang kaitannya dengan hati jangan pernah tanyakan contoh Rasulnya, karena nggak kelihatan sahabat. Adanya Rasul cerita, ini kurang ikhlas, ini kurang sabar, itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan badan. Nah,
Ulama, para jamaah rahimakumullah, sepakat bahwa niat itu rukun sholat atau syarat sholat. Rukun ibadah atau syarat ibadah. Apa bedanya rukun sama syarat? Kalau ruku itu rukun sholat apa syarat sholat? Ruku, rukun sholat apa syarat sholat? Rukun sholat. Tapi kalau wudhu rukun sholat apa syarat sholat? Jadi bedanya apa? Kalau syarat sebelum sholat namanya syarat. Kalau syaratnya terpenuhi baru sholat. Tapi kalau di dalam sholat wajib namanya rukun. Mampu syarat haji. Wukuf rukun haji. Sebab apa? Wukuf ada di dalam haji. Mampu syarat sebelum haji. Nah, karena kemudian ulama mengatakan, ada yang mengatakan rukun sholat, rukun ibadah, ada syarat ibadah, akar masalahnya di mana? Di motif dan di tekad. Ulama yang punya keyakinan kalau niat itu adalah tekad yang kuat, berarti niat bukan rukun sholat, sebab dilaksanakan sebelum Allahu Akbar. Dia syarat sholat. Sebelum sholat udah niat belum nih? Sebab makna niatnya adalah tekad yang kuat. Tapi kalau niat ini maknanya motif pekerjaan, maka ada di dalam Allahu Akbar, berarti dia rukun. Tapi baik rukun ataupun syarat, kalau ditinggalkan ya sama-sama batal sholatnya. Nah, ini makna para jamaah rahimakumullah ya, bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ibadah itu tidak akan pernah dianggap oleh Allah kalau enggak ikhlas. Maknanya apa? Ibadah itu tidak pernah dicatat oleh Allah kalau kemudian belum ada niat. Yang kedua, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari dari Umar bin Khattab, Rasul mengatakan innamal a'malu bin niat. Sungguh amal perbuatan itu akan ada kalau ada niatnya. Berarti pemahamannya apa? Apapun jenis ibadahnya, kalau tidak dibarengi niat, maka ibadah tersebut batal. Saya kasih contoh. Ada anak SMP, Pak. Allahu Akbar. Terus kemudian baca iftitah, baca Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi terus sampai salam. Selesai ditanya, "Nak, tadi kamu ngapain?" "Ini besok mau praktek sholat duhur, jadi ini latihan." Sholat duhur bukan? Dilaksanakan di waktu duhur. Pekerjaannya sama. Tetapi gara-gara niatnya cuman pengen praktek sholat, maka tidak dianggap sholat zuhur. Baik. Ya, ini makna hadis innamal a'malu binniyat. Maka apa yang perlu kita perhatikan? Jangan sampai kalah dengan setan. Ingat, sebelum Allahu Akbar atau ketika Allahu Akbar, hadirkan dalam hati ini sholat apa. Terus ini istiqomahkan, jangan sampai muncul pengen dipuji. Jangan sampai muncul penyakit-penyakit hati yang menjadikan ibadah tersebut tidak punya
dinilai. Baik, para jamaah rahimakumullah, karena niat itu tempat pekerjaan, motif pekerjaan atau tekad yang kuat, maka ulama sepakat niat itu tempatnya ada di hati. Sebab niat maknanya motif pekerjaan atau tekad yang kuat. Itu yang harus dipahami. Maka sekenceng apapun Pak, misalkan ya Allah saya niat sholat duhur, Allahu Akbar, terus di hatinya ini main-main doang, sholat bukan? Bukan. Beda dengan transaksi. Kalau transaksi itu hati nggak penting, yang penting mulut. Itu bedain mana ibadah, mana muamalah. Saya niat mau jual tisu ini, di hatinya 10.000, tapi saya ngomong ini 5.000 saja. Harganya 10.000 apa 5.000? 5.000. Makanya di nikah itu niat nggak penting, yang penting ucapan. Saya kasih contoh Pak, ada si A, atau saya kasih nama saja, misalkan ada orang namanya Bakar, punya 2 putri, satu Fatimah, yang kedua Khadijah. Yang Fatimah ini kakaknya biasa, yang Khadijah ini adiknya, cantik, solehah, hafal Quran. Datanglah Umar ke Bakar, Pak saya mau ngelamar Khadijah. Kata bapaknya si Bakar, jangan, anak saya yang pertama Fatimah belum nikah. Ya udah nggak apa-apa lah, sama kakaknya aja si Fatimah. Boleh, oke. Pas akad nikah, bapaknya keceplosan Pak. Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Khadijah dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Umar seneng, saya terima. Jadinya sama siapa? Sama Khadijah. Sebab hati ini nggak dianggap dalam transaksi, yang dianggap mulut. Tapi dalam ibadah Pak, walaupun bilang ikhlas saya, kalau hatinya pengen dipuji, ikhlas apa pengen dipuji? Pengen dipuji. Maka ibadah yang terpenting niat, tapi kalau muamalah yang terpenting ucapan. Nah, karena niat ini bagian penting dalam ibadah, maka niat wajib. Tapi perlu dipahami, niat itu karena motif atau tekad yang kuat adanya di dalam hati, bukan di dalam ucapan. Maka walaupun dengan kenceng bilang saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah, Allahu Akbar, tapi kalau hatinya mikirin yang lain, belum niat. Jadi posisi mulut itu hanya untuk menekan hati agar yakin. Itu posisi mulut. Sebab kalau ragu enaknya didoktrin lewat mulut. Saya kasih contoh Pak. Saya mau berangkat ke Semarang tapi ragu. Ini musim pandemi, berangkat enggak ya? Duduk lagi. Berangkat enggak ya? Berangkat enggak ya? Gimana agar berangkat Pak? Ngomong mulutnya, bismillah, berangkat Pak. Nah, sebab mulut bisa doktrin hati, maka tujuan mulut mengucapkan itu kalau hatinya selalu bimbang agar bisa fokus. Sebab tidak semua orang fokus untuk niat. Maka daripada kemudian nggak niat sama sekali, ya dibantu.
Lalu bagaimana dengan Rasulullah dan para sahabat? Ya mereka kan fokus, nggak kayak kita gampang mikirin macam-macam. Maka jangan pernah samakan. Kalau kita sudah fokus ya nggak perlu pakai mulut. Tapi kalau tidak dengan mulut, hati kita nggak bisa fokus, bantu dengan mulut. Baik, para jamaah rahimakumullah, ya. Ini berulang-ulang. Ya. Nah, terus lihat, niat itu penentu catatan amal ibadah. Jadi ulama sepakat, para jamaah, yang bedain ibadah dengan bukan ibadah, hal biasa, itu adalah niat. Contohnya tadi, sama-sama sholat, satu sholat beneran, yang satu praktek sholat. Yang bedain cuma niat. Atau bedain antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sebab tiap ibadah itu pahalanya masing-masing, nggak sama. Puasa Arafah dengan puasa hari Kamis pahalanya enggak sama. Maka ditentukan ini puasa Arafah apa puasa Kamis. Kalau niatnya puasa Arafah saja, ya berarti puasa Kamisnya enggak dapat. Kalau niatnya puasa hari Kamis saja, berarti puasa Arafahnya enggak dapat. Tapi kalau niatnya dua-duanya, ya dapat dua-duanya, karena kebetulan hari Kamis plus hari Arafah. Nah, makanya kemudian pahalanya dicatat sesuai niatnya. Itu yang harus dipahami. Makanya di hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasul bersabda, wa innama likulli mri'in manawa. Innama, sesungguhnya, likulli mri'in, bagi tiap orang itu manawa, tergantung apa yang dia niatkan. Niatnya A, ya dapatnya A. Makanya hadis lanjutannya apa para jemaah? Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya dapatnya apa? Hijrah karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena perempuan atau karena dunia, yang perempuannya ingin dinikahi atau dunianya pengen didapatkan, kata Rasulullah, fa hijratuhu ila ma hajaru ilai, maka dapatnya dunia atau perempuan. Ini contoh dari Rasul. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Amal itu bisa sah kalau ada niatnya, dan setiap orang itu dapat pahala sesuai dengan niatnya. Kata Rasul, kalau hijrahnya karena Allah, ya pahalanya karena Allah dan Rasulnya. Kalau hijrahnya karena dunia, ya dapatnya dunia. Kalau hijrahnya adalah karena perempuan, ya dapatnya perempuan. Ini contoh ibadah, sebab hijrah bagian daripada ibadah. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, ada hadis riwayat Abu Dawud, juga ada hadis riwayat Imam An-Nasai dari Jabir bin Atik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, qad auqa'a ajrahu alaihi, itu memberikan pahala pada seseorang ala qadri niyati, sesuai kadar niatnya. Amal ibadah yang luar biasa itu, satu ngajar, dua infak harta, tiga jihad fisabilillah. Tapi ketiganya gara-gara salah niat masuk neraka. Itu Rasul yang cerita. Tapi ada seorang laki-laki para jamaah, namanya sahabat mulia Abdullah bin Salam. Sama Rasul dibilang, inna awwala man dakhala min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Ini ada hadis riwayat Imam Ibnu Abid Dunya dari dalam Kitabus Sumat dari sahabat Muhammad bin Ka'ab. Nanti akan muncul laki-laki dari pintu ini, dia ahli surga, kata Rasulullah.
Fadakhala Abdullah bin Salam. Masuklah Abdullah bin Salam. Ketika ditanya para sahabat, amal ibadahmu apa? Kok bisa distempel Rasulullah ahli surga? Dijawab, saya cuman pengen beresin hati agar niat saya benar. Selesai. Makanya lihat, siapa yang masuk surga? Doanya Nabi Ibrahim. Wala tukhzini yauma yub'asun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kalau niatnya benar, maka insya Allah gampang masuk surganya. Nah, kenapa? Sebab tidak mungkin ada niat tanpa ada pekerjaan. Kalau hanya ada niat tapi nggak ada pekerjaannya, maka kalau ini dianggap niat, surga isinya para penghayal. Para jamaah rahimakumullah, ya, maka Rasul katakan seseorang ini dicatat pahalanya sesuai dengan niatnya. Maka ibadah bisa sah dicatat sama malaikat kalau ibadah itu ada niatnya. Cuman karena kita kadang kurang ilmu, akhirnya gampangin. Setan bisikin, udah nggak usah niat, kan Allah Maha Tahu. Padahal para jamaah rahimakumullah, yang dicatat itu adalah satu, keyakinan, yang kedua perbuatan, baik mulut ataupun badan, yang ketiga isi hati. Itu hatinya nggak ngomong, bukan masalah keyakinan, perbuatannya juga nggak jelas, maka mau apa yang dicatat? Nah, karena niat ini amalan hati dan dia penentu ibadah, maka ibadah wajib ada niat. Tapi pahami makna niat, ya, bahwa niat itu sebelum perbuatan atau ketika mulai perbuatan. Kalau sebelum perbuatan namanya tekad yang kuat, kalau ketika memulai perbuatan namanya motif pekerjaan. Baik para jamaah rahimakumullah, nah ini hukum niat dalam sholat. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah sama Imam Ahmad ibnu Hambal mengatakan niat itu syarat ibadah, bukan rukun ibadah. Kenapa? Sebab niat maknanya adalah motif pekerjaan. Tapi kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Malik mengatakan bahwa niat itu rukun sholat. Sebab niat itu motif pekerjaan. Tidak mungkin ada motif pekerjaan kalau tidak ada pekerjaannya. Tinggal pilih, mau ikut pemahaman Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad, ikut Rasul itu. Atau pilih Imam Syafi'i atau Imam Malik, ikut Rasul. Tapi kalau yang niatnya di rumah, itu namanya mazhab sekar dewe. Nah, dari sini Rasul katakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita bukan ulama, ikut ulama selamat. Jangan sampai kemudian mentafsiri innamal a'malu binniyah terus paham niatnya dari rumah. Sebab tafsir semacam ini tidak sesuai menurut bahasa Arab, juga tidak sesuai menurut istilah syariah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya mungkin sesi tanya jawab atau gimana? Mana tuh? Takbiratul ihramnya takut tambah lama, sudah jam 5. Tapi para jamaah bisa difahami. Baik, saya
Maaf Ustaz, saya simpulkan sebentar ya. Jadi niat wajib, niat penentu ibadah, niat itu adanya sebelum ibadah atau pas waktu ibadah. Kalau sebelum ibadah itu mazhab Imam Abu Hanifah sama Imam Ahmad. Kalau ketika ibadah mazhab Imam Asy-Syafi'i atau Imam Malik. Nah, yang melandasi niat surah Al-Bayyinah, surah Ali Imran, terus kemudian hadis riwayat Abu Dawud dari Jabir bin Atik, dan yang paling masyhur adalah hadis Bukhari Muslim dari sahabat Umar ibnul Khattab. Baik, silahkan Pak. Wallahu a'lam bishawab.